Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur buat pagi hari yang indah ini, di mana kita masih boleh berkumpul untuk memuji Tuhan. Kita tetap bersyukur walaupun kita tidak seberapa, tapi saya percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang mengalir di tempat ini. Jadi kita tetap bersyukur buat hari yang indah ini yang dikasih Tuhan buat kita. Kita angkat satu pujian buat Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sama-sama berdoa, berfirmanlah ya Allah, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan Engkau, nyatakanlah kepadaku untuk jalan kemuliaan-Mu.
Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia. Haleluya. Tinggal saatnya kita mau memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Kita angkat satu pujian buat Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Nanti di akhir pujian ini saya sendiri akan bawa kita masuk. Kita angkat pujian buat Tuhan, segala besar dan ajaiblah karya-Mu. bersyukur Tuhan buat pagi hari yang hidup kami Tuhan. Boleh kami menjadi bahwa berkat di tengah keluarga kami Bapa, dan sekeliling kami juga boleh Tuhan lebih lagi mau mengikuti Kau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, berkati kami semua yang hadir pada saat ini Tuhan. Sertai kami Bapa, ampuni segala dosa yang kekurangan kami Tuhan Yesus. Berkatilah Bapa ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir nanti. Kau selalu menyertai kami, dan saat kami pulang juga tetap selalu bersertamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Kau hari ini kekal selama-lamanya. Haleluya Yesus, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, kita angkat pujian buat Tuhan.
Jangan rongdongan na songot Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya ingat Yesus, saya ingat Yesus. Saya suka lagu ini. Semalam saya nyanyi di rumah. Saya bilang sama Kak Perdi, coba kamu renungi lagu ini, saya bilang. Enak kan lagunya? Diam ya. Bukalah hatimu supaya mau beribadah, aku bilang. Aku nangis memang. Buka aja hatimu sama Tuhan, saya bilang sama dia. Kau ingatlah kebaikannya sama kita, aku bilang. Kita nggak ada apa-apanya kalau bukan karena Tuhan, saya bilang kan. Dia cuma diam aja. Kamu di rumah, kamu cuma mendengar, ya tinggal 2 langkah aja ke gereja, datanglah, saya bilang. Lejo roham apalah 2% niku, 2% pe. Mulu semangat tuh apa semangat tuh? Ya begitulah aku bilang. Ya mungkin dipikirinnya atau bagaimana saya nggak tahu. Berarti saya udah bilang, saya nyanyi berkali-kali di depan. Udahlah udah, lala lagunya nggak bosan awin nggak. Ulu Tuhan ini sudah bosan mereka. Tutup terus tuh ya aja kurang ulu horiku. Dan bosan di mana terus dia aja. Kalau saya bagi horo nih, saya bagi horo tak naik aku di bawah seroami berang mana. Nah begitulah. Ya puji Tuhan, kalau masih ada kita mau bikin kesaksian, apabila ada di antara kita mau bersaksi atas kebaikan Tuhan, kita persilakan. Kita akan puji ini lagi buat Tuhan. Saimo Yesus, saimo Yesus, haleluya. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Tetap bersyukur aja buat Tuhan. Amen. Kita mau berikan persembahan, kita angkat pujian lagi buat Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan.
tibalah saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Kita mau menyambut firman Tuhan. Kita berikan persembahan permohonan. Kita angkat pujian buat Tuhan. Biar pujian kita persembahkan Bapak Pendeta untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita angkat pujian buat Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Haleluya. Saat ini
lapar dan haus, itulah yang kami bawa menghampiri Engkau ya Tuhan. Dalam kesempatan persekutuan ibadah kami sungguh sangat bersyukur kami ada di bait suci ini, bukan karena hebat kami, bukan karena kekuatan kami, bukan karena cara kami, tetapi karena Allah begitu besar kasih-Mu melimpahi kami. Terima kasih Tuhan. Ketika kami ada di bait suci-Mu, maka hidup kami akan diberkati oleh Tuhan. Secara khusus melalui pemberitaan firman Tuhan, mana perkataan firman-Mu akan berkumandang hari ini. Biarlah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, Tuhan, Engkau akan limpahi dengan berkat dan pengurapan melalui kuat kuasa Roh Kudus, sehingga perkataan firman-Mu membangun iman percaya semakin kuat, teguh, semakin kokoh, sehingga kami tidak rapuh, sehingga kami tidak keropos di dalam iman, tetapi kami akan terus Tuhan berjalan mengiring Tuhan sampai Maranatha Tuhan datang. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus kami menyambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan membuka Alkitab kita, terambil dari Injil Markus pasal yang ke-6 pasal yang ke-6 ayat 30 sampai 44. Dengan segera akan saya bacakan firman Tuhan ini. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang.
Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Biasa kalau bicara tentang makan, kita kan pasti semangat. Ya. Di sini ada mujizat yang Yesus lakukan terhadap orang banyak yang datang berduyun-duyun, berbondong-bondong mencari dan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bahkan seraya berkata juga orang banyak itu berjumpa dengan murid-murid atau rasul-rasul Tuhan Yesus Kristus. Saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang makan, saya percaya semua orang tertarik untuk makan. Tetapi berbicara tentang memberi makan, ini adalah satu pekerjaan yang tidak gampang. Molonai mendulang jolma di samping pasahat adat, Manggarar adat, Jalamat Jam adat, tidak terlepas di dalamnya ada acara perjamuan kasih atau makan bersama, makan akbar yang disediakan oleh tuan rumah Manang Nahasubuto. Ya. Jangankan 5.500 orang pun atau 1.000 atau 2.000 orang pun yang hadir, maka perencanaan ini mungkin sudah sekian bulan yang lalu dirancang, dan sudah ada orang-orang yang ditentukan untuk mengambil bidangnya masing-masing. Ada mau bagian bumbu, molosongon parsau-tau maju naik patu-patu. Ada mau bagian pinahan, ada mau macam-macam ya. Ada orang-orang jauh sebelumnya maka sudah dikonsep sedemikian rupa demi terselenggaranya satu acara atau suatu pesta yang diinginkan supaya pesta itu bisa berjalan dengan baik. Jadi dalam pesta Nabi Noto dadakan manangna sangat upah tung namora pemar pesta, tung parhepeng pemar pesta, tetap dojolo adong perencanaan. Adong istilah padustahi, mulai dok padustahi biasa keluarga inti badisi. Nah, berbeda dengan yang terjadi dalam cerita Alkitab ini. Firman Tuhan katakan mereka bisa menganulir semua orang yang datang kepada Yesus tanpa satu orang pun keluar atau pulang ke rumahnya dengan kecewa, dengan lapar,
Ada lebih kurang 5.000 orang. Alkitab berkata itu pun masih hanya laki-laki. Tanpa perencanaan. Seketika itu terjadi, ada satu momen yang luar biasa, yang tidak didesain sedemikian rupa, yang tidak dirancang, tidak dikonsep, dan tidak dipersiapkan secara ala dunia ini. Tapi oleh karena kuasa Allah, itu bisa terjadi. Ada sesuatu perkara yang spektakuler terjadi di kala itu, dan semua bisa berlangsung dengan baik, berjalan dengan tertib. Kumpulkan mereka menjadi kelompok 100, ada kelompok 50, berkelompok-kelompok. Bui menak diatur nazida. Dan adong na teriak-teriak isop dopeo, dan dano dopeo, idan nihala ngahadis kami, unak kemangan, robe dak robe denani. Tidak ada yang begitu, saudara. Tidak sedikit pesta mungkin yang sudah pernah kita hadiri. Selalu ada riak-riak kecil yang kita dengar. Ini adalah aku kaya, soalnya nama mobil pengantin na Alphard ini. Tapi yang orang halak masuk mangan. Secara manusiawi, tentu logis-logis saja itu. Itu kan? Iya. Beda kalau Alphard mobil pengantin na uang. Mulai rental benar mobil Alphard mungkin 3 jutaan atau bahkan 5 jutaan satu hari. Biar orang anak semangat. Nah, ada sesuatu hal yang luar biasa terjadi di kala itu. Olah 12 harak do pelaya. Ipedang adong bagian ina. Holan amado disi mengambil terana. Alai boy tuntas, boy beres. Saudara tahu, pelayanan Yesus bersama dengan murid pada kala itu adalah pelayanan yang sungguh sangat padat jadwalnya. Kenapa saya katakan sangat padat? Kita baca di dalam ayat 31. Coba baca dulu. Andi dulu, buat pakai mikrofon. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika, sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi, sehingga mereka makan pun mereka tidak sempat. Iya. Ayat 31, Yesus sudah katakan kepada murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Ngalu jahat lagi melayani dari satu tempat ke tempat yang lain. Seharusnya waktu mereka saat itu adalah waktu yang pas untuk beristirahat. Bahkan Alkitab berkata, makan pun mereka tidak sempat. Lu daging malai butuha HP i-connect muse lanjut pelayanan untuk melayani bukan orang hitungan jari, tetapi Alkitab berkata 5.000 orang. Puasa dapat bilangan dari 5.000 orang. Tentu ada dibilangi orang kan? Ada dibilangi. Kursi ada dibilangi, dah ada kursi pada saat di nomor itu. Puasa boleh dibilangi, per kelompok-kelompok udah dibayar di dokter nakir kan? Ada satu kumpulan 100, ada 50. Jadi kapan dokter begitu mau 50 sak kelompok berarti mau 5.000 alak 3 kelompok nih. 100 kelompok. Ya kan? Sehingga gampang mereka begitu. Holang mengatur rope.
kelompok-kelompok no pedang natu sampai rumit saudara, rumit. Karena kita mengatur orang yang sedang lapar. Orang yang sedang lapar biasanya emosionalnya gampang marah, ya kan? Udahlah cepat itu, gak bakal dikumpul-kumpulkan, langsung aja dibagi, ya kan? Tapi semua bisa tertib. Mereka sedang dalam kelelahan, mereka sedang dalam keadaan padat jadwal atau schedule mereka melayani, tetapi Yesus tetap melayani mereka. Anggo murid itu waktu Yesus hidup pendopalau lagi, suruh malah lagi kalau borgin namun cuma aku lagi lau molodong isi persinggahan, rumah singgah, penginapan, tempat nazida bui manupang modom, jala bui lagi manu orsalamu di sini. Cuma aku malah daun hidup Tuhan Yesus. Kok kita rumah yang mana? Saudara kekasih, poin firman Tuhan yang mau kita ambil di sini adalah jangan pernah engkau membatalkan pelayananmu, jangan pernah engkau mengalihfungsikan pelayananmu, mengalihkan kepada orang lain hanya karena engkau lelah, hanya karena engkau lapar, hanya karena engkau sudah padat jadwalmu. Tetapi ketika jiwa itu datang kepadamu, lo jabeho udah mulai di sido anu terida halongangan, di sido anu terida mujizat, di situ akan nampak nanti berkat Allah yang luar biasa yang engkau tidak akan pernah mampu untuk menerjemahkan itu dengan nalar dan logika kita, karena pekerjaan itu dikerjakan dengan kuasa Allah yang luar biasa. Ya, saudara, ulah sanggup mengidar hujana. Nama mati dong kita melayani Tuhan. Bisa saja tuh. Ada kali Pak. Atau orang doa ala kembangan ai tidak kangen dobe. Namun ada maksud Tuhan. Nama dokter tambah tutusan. Menyendiri maju hitam asabu hitam beristirahat. So sama dobe kita beristirahat. Nggak langsung melayani Mose. Apa-apaan ini? Soalnya do HP pelayanan, soalnya do HP bayar harga untuk melayani. Saudara, secara manusia mungkin hati kita akan berontak. Secara daging, mungkin kita tidak akan pernah bisa menerima kondisi keadaan seperti ini. Tetapi dalam pelayanan tetap harus mengistimewakan, menomorsatukan, mendahulukan pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan berperkara memberkati hidup kita. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada perkara yang luar biasa di sana. Murid-murid sempat berkata, pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kamu hebat lagi. Dari mana kami akan membeli roti seharga 200 dinar? 1 dinar adalah upah pekerja orang dalam satu hari. Kalau tukang honari 200.000 mah upahnya. Kalau 200 dinar berarti upah pekerja orang 200 hari. Kalau 200.000 kali 200 hari, lebih kurang 40 juta. Jadi dia hebat ngambil 40 juta. Dadakan dong, spontanitas.
Jalan molodong PHP nanyo 40 juta sonari. Ini dia tuh orang nami. Ini dia ada warung menyediakan stok roti sebanyak 20 juta harga, 40 juta harganya. Kalau tuh warung-warung lagi lengkap terbatas tuh. Paling mungkin 10 anak boy ini mana. Karena mereka bukan di tempat keramaian atau di tempat kota, tetapi di tempat-tempat yang sunyi, mungkin jauh dari perkampungan, jauh dari tempat-tempat jualan dan seterusnya. Tapi Yesus katakan, ahana dong dihoi indah. Olah 5 roti dodo, 2 ikan. Artinya Tuhan mau buat mujizat, tidak muluk-muluk, tidak memaksakan dirimu supaya engkau stres berpikir dengan cara dan nalar logikamu, tetapi Tuhan mau katakan apa yang ada padamu, itulah yang akan kuberkati. Kalaupun yang ada padamu itu sedikit dan seolah-olah tidak mampu untuk memberi mereka makan, tapi di sanalah kuasa Allah bekerja. Ditutupi sudah dan dipaila nasida, pelayanan mereka terberkati. Secara mental mungkin kita akan ciut, saudara. Tentu kita akan merasa berkecil hati. Tentu kita akan merasa tawar hati. Waduh, belum. Tergenapi perkataan dan firman Tuhan yang berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Perkataan itu digenapi pada saat-saat sulit, pada saat-saat tidak mungkin. Kalau pada saat-saat situasi baik-baik saja, ya tentu tidak ada masalah di dalam. Tapi ketika situasi kita dalam keadaan di luar apa yang kita harapkan, maka di sanalah perkataan firman Tuhan ayat per ayat akan digenapi, akan dikerjakan di dalam seluruh pelayanan kita. Asalkan kita mau untuk Tuhan pakai, untuk Tuhan perintahkan, untuk taat, untuk tunduk, untuk mengerjakan setiap perkataannya. Udang ketong ngata dokon holanon do Tuhan nado, atau dia mah waduh Tuhan, ngata holan 5 roti, jauh musik ya harus lamuku. Ya, mungkin bisa saja orang akan holan 2 ikan dong. Enak tuh hamil udah 12 halakon muridmon. Eta kas tuh moto dan mangan demi hamil dan sangat mangan. Sedangkan untuk 12 orang 5 roti dan 2 ikan sebenarnya tidak cukup memang tidak cukup. Bisa saja ketika logika yang akan diandalkan, mungkin murid itu akan berkata, dah mulai. Tapi mulai alang lagi sapotong pikir dan sampai saparoma pedang sampai. Tapi karena mereka mau memberikan berkat yang sedikit itu, maka yang sedikit itu diberkati berlipat-lipat kali ganda, sehingga pada saat semua orang sudah makan, umat-umat sudah terlayani dengan baik, maka dikatakan ada sisanya berapa bakul. Sama dulu menjawab. Kuat 12 bakul. Kenapa saya katakan harus kuat? Kalau berbicara sisa, berbicara surplus, kita harus semangat. Tapi kalau bicara defisit, minusnya, mungkin kita loyo. Kalau dibilang selesai pesta, anggarannya lebih 12 juta atau 12 miliar, semangat gak kita? Harus semangat kan? Karena pekerjaan Allah
bahkan lebih. Maka kita pakai istilah berarti pekerjaan itu melimpah. Kalau sudah lebih berarti melimpah. Bukan hanya sekedar pas-pasan. Ketika Allah sudah berkarya di dalamnya, maka ada satu kelebihan, ada satu kelimpahan, dan Tuhan tahu itu adalah bagian pelayan-pelayan. Memang ikut perbudi do pelayan mangan. Sebab saya tidak sempat melihat di internet atau di Google satu bakul ini seberapa banyak sebenarnya. Alepoy do aku kamu sabakul molo tabain tabadikot do istilah piring. Era tiga piring meh. Coba dulu mau bakul kecil, bakul sedang, bakul besar. Dan jelas sepakat mahita lobi dosa piring dua piring kan, molo sabakul kan. Lebih dah, lobi doa. Menang mulai sian ibadon dari kamu maju. Sebab kulit sedih udang. Tidak mau sidung pemangan dari 5.000 alko. Mangan mahal lagi dasar 22 siang naik. Kemungkinan siang dasar aku sahala belum dari bekong muse perbekalannya sepanjang perjalanan pelayanan mereka sisa rubela. Saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Murid-murid sempat berkata, secara hajal mau tohodi sebenarnya tergerak rohana daripada mata halakon dan mangan bagus malik dan nasautikon dan ada anggaran di pemerintah susoni alai tumaku mana. Yesus katakan, daun bertolak belakang. Konsep cara berpikir murid dengan konsep cara berpikir Tuhan Yesus bertolak belakang. Murid berkata, suruhlah mereka pergi. Daftar peda hamian nonalako. Walaupun mangan kami dengan 5 roti dan 2 ikan, buah rohani mamereng, ya lang hamil, nebenar roti itu daftar bagi kami. Kami makan halagi daun. Atau suruh malau. Harus bawain jalanan. Mungkin kira-kira gitu ya. Artinya cuci tangan mahita. Apa yang nonton memang solo. Dangalah dihuli guru. Tapi Yesus berkata, apa yang ada pada untuk terjadinya mujizat ternyata cukup dengan apa yang ada pada kita. Apa yang ada pada kita, walaupun itu saudara hanya 5 roti, hanya 2 ikan, tidak ada lagi tambahan-tambahan, maka Tuhan berkati. Apa yang ada pada seorang janda miskin di Sarfat, hanya segenggam tepung, hanya secangkir minyak dalam buli-buli, tapi Tuhan berkati. Karena Tuhan katakan, berikan terlebih dahulu kepada hambaku, maka selanjutnya berikan kepada anakmu. Di sana terjadi mujizat. Dan mula rohana mangalian, olanina manian harta, olanina manian stok untuk kebutuhan primernya, supaya dia bisa bertahan hidup, itu pun tidak sampai beberapa hari. Ulah sehari mangan namanya. Ale ikut bajulo udah ni Tuhan. Tohodo punana niat, topung nade niat nade. Ale di bajuli bana ulah ni Tuhan. Terpasu-pasu mai bana. Bui bana bertahan. Halak na lain ngamate kelaparan. Ale ibana bui dope magulu. Bui dope sehat. Bui dope memiliki kesempatan bertahan hidup. Ambo pikiran do memang tandalmu. Saya percaya, bahkan mungkin
ketika kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, akan ada kata-kata sindiran, akan ada kata-kata yang berkata, ayo toh mau sebelum itu ada udah sampai orang pas-pasan loh, bahkan kurang. Saya teringat waktu saya masih lajang di Pulau Batam ini, tulang saya berkata, "Ai namar gua do tujuh aku marah tujuh Batam ade na iguari me bala berena dulu pada saat ai sama na solo di hotel itu mah api kan tokin ibadah keluarga, ibadah lapo sebelum sekolah minggu doh museo pagi-pagi hatop sekolah minggu babolong hari minggu parsadari yang muisi olo museo adong nimu alasan kunjungan dan seluruh. Tapi saya bersyukur saya tidak menyesal sedikit pun. Secara logika tohon sudah nepapar ini poin per poin tidak ada yang salah. Memang hari-hari saya, waktu saya terisi untuk pekerjaan Tuhan. Faktanya memang begitu. Soal kesaksian inata berditata siap tuli. Masa-masa mereka pacaran dengan hambanya Bapak Pendeta kita siap tuli. Apa dikatakan? Kunjungan ke sana, kunjungan di sini. Tapi saudara, faktanya saya melihat mereka sudah diberkati Tuhan luar biasa. Ada usahana luar biasa berkatnya. Ada pelayanan, ada jaruna, ada mobilnya. Ya, tentu apa yang mereka tuai hari ini itu adalah hasil dari apa yang mereka taburkan sekian tahun bahkan sekian puluh tahun yang lalu. Ayah hadu Toyota pasu-pasu nasihat Tuhan, anggo soadong tahu lau sonari, anggo berat hati dah kita lawan di Tuhan. Nadong do tadaburhon, na adong do tahu lau. Percayalah saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada sekecil apapun lelah pengorbananmu dan seluruh jerih ayammu, seluruh pengorbanan yang kau berikan untuk pelayanan yang tidak dicatat oleh Tuhan, yang tidak akan dibalaskan oleh Tuhan, walaupun tidak hari ini, esok lusa dan seterusnya. Tuhan ingat, Tuhan akan limpahkan itu baik bagi hidupmu, bagi suami, bagi anak-anak, bagi keluarga kita. Akan dibalaskan Tuhan. Keprosian kita sih. Memang secara daging, lihatlah murid-murid. Statusnya saudara tahu luar biasa, murid. Rasul pun sempat berpikiran dengan mengandalkan pikirannya. Alo maju, unang tapasiding udaw ni Tuhan. Holang amani hampurtibio. Pernahkah kita menyadari ketika kita mencoba menghindarkan pekerjaan Tuhan hanya karena urusan dunia, hanya karena pekerjaan dunia yang sebenarnya bisa kita setel, bisa kita mencoba mencari cara supaya kita juga bisa melakukan pekerjaan Tuhan, tapi pekerjaan kita sehari-hari pun tidak terbengkalai terlalu dalam, ya. Bisa. Tetapi kadang kita lebih cepat berkata, ayo, tidak bisa, udahlah, biar aja dulu situ, nanti lagi. Pernahkah kita berpikir ketika kita mengesampingkan pekerjaan Allah atau menolak pekerjaan Allah atau menghindar dari pekerjaan Allah, dari pelayanan-pelayanan Tuhan, sesungguhnya kita sedang membuang berkat Tuhan. Sesungguhnya kita sedang meninggalkan berkat Tuhan yang di dalamnya ada berkat Allah yang luar biasa yang Tuhan persiapkan baik untuk hidup kita yang sekarang ini maupun untuk hidup kita yang akan datang.
roh tu pikiran ta somoni. Mulu ta tinggal hono. Mulu ta abai hono. Mulu ta nomor 2 hono. Tapi sebenarnya nasu ta sadari lo. Nama ngabai ho pasu-pasu ni Tuhan betul kita. Lembar tumpuk-tumpuk pekerjaan Tuhan. Lembar tumpuk-tumpuk pulau di pelayanan di Tuhan. Nah di pasaran Tuhan tu kita sebenarnya na menumpuk pasu-pasu do Tuhan tu kita. Na paroho pasu-pasu do Tuhan tu kita. Asal lembar tambah-tambah pasu-pasu di Tuhan. Na lau si jalo otak martaba-tamba malas di rohata. Martaba-tamba lah harongangan. Na bui taida ala ulang di Tuhan. Na di haporsion di Tuhan tu kita. Ketika Tuhan percayakan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, maka sama artinya Tuhan sedang mempercayakan berkat dalam hidup kita. Ale olodo jalan cucuk do kadang berpikir pendek kita. Terperculu do tandal hor pikirata. Tapi ada sesuatu yang luar biasa. Kalau semalam kita boleh menjadi tuan rumah untuk terselenggaranya ibadah gabungan Biru Kaum Ibu GPI Serayu Pulau Batam. Keleng tu gerejo torop sobiga do hitariso. Alai taida do dan dipasok tujuh kita. Taida do margarijo Tuhan di bagasan dauni. Sianda mamulai satu namanya puli. Adong do Tuhan margarijo. Roh di bagasan las di roha sudeyaka kau ibu do akan aku suni Tuhan. Mula di bagasan las di roha. Alana adong Tuhan margarijo di tonga-tonga ni ulau ni pumuan kau ibu serayu purmata. Saudara kasih Allah Tuhan Kristus. Secara daging tentu kita akan gentar. Tentu kita akan gentar, saudara. Tungi saya di syukur. Pasti lo akan gentar. Ternyata Tuhan tidak akan tinggal diam. Daulahu mana daulahu. Berjibaku maita anggu untuk ulau di Tuhan. Pasu-pasu ni Tuhan tu kita, pasu-pasu ni Tuhan do keluarga ta, suami istri, pasu-pasu ni Tuhan do masa depan ni gelnek. Saya percaya tidak ada satupun yang sia-sia, tidak ada satupun yang terlewatkan. Setiap momen pekerjaan pelayanan Tuhan dikerjakan, sudah disada dua halang jolma sepakat. Ada Tuhan tadi sih, apalagi namun tadi 400. Di atas 100 orang. Anggo secara hajar mau sudah kita berpikir. Saya naruh. Rudu dan lumayan tuh kacang na. So sudah dalam turuli pondok ruli kampung nanason. Sudah dalam hona cor mana hona aspal. Tak hebawan dong. Aluman dan lupus tusan mungkin ya lewat. Alana zona sentralistik pola tempat tol dan strategis di pinggir jalan besar. Tapi Tuhan hantarkan semua ke tempat ini dan bersama-sama kita bersuka cita. Saya melihat seluruh pelayanan altar bisa berjalan dengan baik. Tim singer, worship leader, multimedia bahkan musik semua berjalan dengan baik. Seluruh peralatan yang kita pakai bisa mendukung berjalannya pelayanan itu. Bukan kuat, bukan hebat kita, bukan pintar kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi saya yakini dengan iman karena Allah bekerja di dalamnya. 2 hari mau ingat momen ibadah kaum ibu di Solo. 2 hari mau bersamaan ada momen penting. Yang pertama pada saat itu ada pembentukan atau pembubaran itu, atau pembentukan BPH. Maka yang semalam juga ada pembentukan panitia Natal GPI Rayu Pulau Batam.
ikut disodok event-event ini. Saya percaya, saya tidak tahu itu. Itu adalah sesuatu yang spontan begitu saja terjadi, seperti perkara makan 5.000 orang ini. Jadi konadong deke bangga kita, geleng do dari jauh. Alai dipakai Tuhan do apa yang dari jauh, gawe sana dalam di pasu-pasu, gawe haba orang di pasu-pasu, boy nasira marbumu di son, bisa bersama-sama merasakan sukacita yang daripada Allah. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, antusiasme orang luar biasa. Jalan dihatau pengurus deh, itu kan dia tidak kau pengurus deh, luar biasa antusias orang yang datang ke tempat ini, ya luar biasa. Jadi Monosomonido, aku sebagai gembala berharap ke depan tumpeutik kau di musuh Roma hitam kina pada inang kita baru lubis, baik kamu mau waktu munainan, tokodo kan itu kamu jalan, tokodo perlu kehidupan secara hasil mau. Alana saya 2 bulan 2 minggu. Ulau kamu mah jalan dari memuna mana ke pasu-pasu 7 hari terberkati. Lapolah kita golong ria-ria. Unak kita angin-anginan, tahu dah umat tu. Ayah tiki duli-duli memang sampai keluar hatan itu laku. Ayah berbuat dah untuk batang. Ayah lo bergereja-gereja dah terus. Ale sonari ngah hujalo be. Ngah hudai be pasu-pasu nasihat Tuhan. Ya, saya bukan cakap sombong. Mau dijauh Tuhan pe au. Sadari orang. Aku geleng kuno pastor do inat terpol. Tahu namangan wala kotung pedang gereja be. Saya tidak bercakap sombong. Tuhan sudah menjamin hidup mereka, masa depan mereka. Serendah-rendahnya anggola ni esada sudah nau pator. Saya percaya tutup mata, Tuhan akan sediakan itu. Ya. Karena apa? Saya melakukan itu semua tanpa pamrih, tanpa hitung-hitungan. Berkorban tenaga, waktu, pikiran, bahkan perasaan, bahkan materi sekalipun. Ya. Materi sekali. Ketika almarhum Bapak Pendeta kita Samosir membuat satu program untuk membangun gereja itu dari yang semi permanen kepada yang permanen. Saya masih seorang belajar. Mula nak saling usiada menunggu dah 1 juta ikut. Wow, udah luar biasa terasi. Mulai tahun 2004, 2005. Berarti 20 tahun yang lalu ya, kalau 2005 ya. Itu juga saya kata. Saya bayar itu. Saya rancang ulang tahun ke-6 di gereja itu dengan mengundang pembicara bendahara umum gereja Pentakosta Indonesia yang sekarang, Bapak Pendeta J.C. Lelani dari Sidang Patuan Anggi. Berlangsung acara itu Jumat Sabtu Minggu, semua berjalan dengan baik. Karena hepeng dan tanda, tapi pekerjaan Tuhan harus dikerjakan. Dan sidang-sidang yang lain heran sudah. Bu ya bisa ngomong nanti. GPI di balakon, HP dah baru meh lakon. Terbaik 2. Ya. Saya masih umur 19-20 tahun di situ saudara. Dan sampai 20 tahun di waktu bisa. Karena tahun 2004 mau ini terselenggara. Tapi mulai 2004 dan 20 tahun lalu.
kerjakan. Saudara, siapapun kita di hadapan Tuhan, walaupun kita muda, tapi ketika kita mau mengerjakan pekerjaan Tuhan, maka di sana Tuhan akan berperkara, Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya, dan Tuhan akan memberkati pekerjaan itu. Dan itu akan terus berlanjut sampai hari masa depanmu. Tuhan akan mengingat itu, dan itulah menjadi benih yang engkau tancapkan sekian puluh tahun yang lalu, dan terus akan bertumbuh, akan berbuah, akan bercabang, dan akan terus rimbun memberkati setiap hidup kita. Ya, dan berkati kita benih yang sudah kita tancapkan di masa-masa yang lampau. Ya. Anak-anak Honda menyuat tugas kita dong menyirami anggo nama bertumbuhan, nama baik berlipat kali ganda, merbulat-bulat pasu-pasuon. Begitu banyak dia buah-buahnya, adalah urusan Tuhan. Urusan kita hanya menancapkan saja, tanami saja, tanami. Sirami. Maka urusan Tuhan nanti yang akan membuat pertumbuhan ini. Ada orang yang pertumbuhannya cepat, ada yang lambat. Tetapi satu hal yang pasti, dia akan bertumbuh, dia akan diberkati oleh Tuhan. Jangan lari dari pekerjaan Tuhan. Walaupun sangat ada di pikiran tasomoni melalui pemberitaan kebenaran firman Tuhan hari ini. Aminkan dalam hati kita. Dan lebih menghindari siang Tuhan. Sedapat mungkin, sebisa mungkin, aku harus terlibat, aku harus ikut ambil bagian di dalamnya, aku harus menjadi pelayan Tuhan. Maka aku percaya Tuhan akan mengcover seluruh hidup kita. Tuhan akan memberkati hidup kita. Itu adalah sesuatu hukum kepastian dan perlu ragu kita di sini. Jaminan di Tuhan doh kita. Dan perlu ngomel-ngomel kita. Tapi ida mah hohom maho berei mah. Tuhan katakan, lihat saja, tunggu saja, nantikan saja. Tuhan akan berperkara dan Dia akan memberkati kita. Amin. Kita bangkit berdiri, kita naikkan suatu pujian penyembahan. Seumpama Raja Wali yang terbang tinggi. Haleluya. Raja Wali yang
berada hari ini di bait suci-Mu ya Tuhan. Kami berkumpul bersekutu menghadap hadirat-Mu Allah yang hidup. Sungguh Engkau Allah yang terus terlibat dan mengambil bagian dalam kehidupan kami, terkhusus bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja-Mu ini Tuhan. Engkau Allah yang selalu memberkati kami, menyertai kami. Engkau Allah yang luar biasa. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Kami tidak dapat hidup tanpa Tuhan, sebab Tuhan Yesus melakukan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kami. Engkau mengerjakan melampaui apa yang dapat kami kerjakan. Terima kasih Bapa. Kalau kami ada bersekutu hari ini, semua karena kebaikan Tuhan, kesempatan yang Tuhan percayakan bagi kami untuk bersekutu dengan Engkau Allah kami yang hidup. Engkaulah penolong supaya kami tidak lelah bekerja di ladang Tuhan, seperti para murid-murid yang sudah dalam kelelahan, dalam kelaparan, tetapi mereka terus menunaikan pelayanan mereka. Karena pekerjaan Tuhan adalah segala-galanya. Pelayanan Tuhan harus diprioritaskan. Demikian juga Tuhan akan memprioritaskan kami. Demikian Tuhan juga akan mengutamakan kami. Tuhan akan memberkati kami untuk hidup saat ini, terlebih kerinduan kami untuk hidup yang akan datang, surga yang mulia yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang tetap setia mengerjakan segala kebenaran firman-Mu, setiap pelayanan-pelayanan yang Tuhan sudah percayakan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah berbicara. Kami yakin dan percaya kalau saat itu mujizat Tuhan dikerjakan, maka saat ini juga kuasa-Mu tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, hingga selamanya. Kuasa yang sama akan mengerjakan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Teramat khusus bagi pelayanan ini Tuhan, Engkau akan menyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, keberkatan akan terjadi. Tuhan memberkati pelayanan ini. Kami percaya Tuhan pelayanan ini akan terus ditolong oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dari tempat ini berkumandang suara kebenaran firman-Mu, suara kenabian, suara keras Tuhan akan terus bergema dari tempat ini, sehingga segala makhluk yang mendengar turut diberkati oleh Tuhan. Bahkan daerah ini Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh akan diberkati, diberi hikmat oleh Tuhan untuk mengerjakan yang terbaik bagi daerah kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati seluruh umat-umat gereja-Mu, hamba-hamba-Mu, keluarga hamba-Mu, Bapak Sintua kami Tuhan yang sedang berduka, yang saat ini sedang ada di kampung halaman. Tuhan yang menolong, menyertai, memberkati perjalanan mereka, di mana Engkau memanggil kehadiran Bapa di surga. Orang tua daripada Inang Sintua kami, berkati semua keluarga yang ditinggal. Biarlah Tuhan menghapus air mata mereka, Tuhan membalut duka mereka, Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan yang sejati melalui penghiburan oleh kuasa Roh Kudus. Sertai mereka bahkan kembali dari kampung halaman ke Pulau Batam ini dalam keadaan selamat. Lindungi segala perjalanan mereka, cukupkan segala keperluan mereka. Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberkati mereka. Terima kasih Bapak kami yang baik. Kami bersyukur
Kalau semalam boleh berjalan Tuhan dengan baik ibadah minggu Kopimu di tempat ini, kami kagum dan terpesona melihat kuasa-Mu dikerjakan. Biarlah terus Tuhan berperkara untuk memberkati pelayanan ini. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sidang-sidang gereja Pentakosta Indonesia. Tidak ada satupun yang terlewatkan oleh Tuhan. Kau berkati Tuhan GBI yang ada di Rayu Uluwata menjadi berkat, menjadi garam dan terang. Tuhan yang akan terus memakai setiap pelayanan-pelayanan hamba-hamba-Mu untuk mengerjakan perkara-perkara surgawi, perkara-perkara yang di atas akan terus dikerjakan sampai Maranatha Tuhan datang. Terima kasih Bapak yang baik, semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, pemain musik, worship leader, bahkan hamba-Mu yang sudah menaburkan firman. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tetapi Roh yang hidup, Roh Kudus akan terus membukakan dan menyingkapkan rahasia firman, sehingga kami mengerti, kami memahami, dan kami merenungkan, bahkan kami kerjakan dalam hidup. Terima kasih untuk berkat yang sudah kami terima, dan kami sudah kumpulkan sebagian itu Tuhan untuk pekerjaan pelayanan di tempat ini. Diberkatilah tangan-tangan yang sudah memberkati usaha, pekerjaan, keluarga, bahkan seluruh pergumulan kami yang tidak dapat kami tuangkan dengan kata-kata. Tuhan Maha Tahu melihat setiap kerinduan hati kami yang begitu mendalam. Engkau memberkati semuanya. Terima kasih. Sebentar berakhir persekutuan ibadah ini, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Diberkatilah semua umat Tuhan, pulang dalam damai dengan penuh sukacita, bersorak-sorai untuk memuji memuliakan Tuhan buat hari-hari yang akan selanjutnya. Terima kasih Bapak. Ini doa kami, permohonan kami, ini hidup kami. Ampuni kami, sucikan, kuduskan. Engkau yang melayakkan kami untuk menerima berkat kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, termulialah Engkau hari ini sampai selamanya. Haleluya. Kita bersama berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di dalam surga, dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Yesus Roma, haleluya. Yesus Roma, solo. Haleluya, Yesus Roma sona Nabadia, Nabadia, Naboa Tusu Maranatha, Haleluya, Yesus Roma sona Maranatha, Haleluya, sona Saleleka, Yesus Roma, Haleluya. Hallelujah.
sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Nanti ya.